mereka tuh nggak butuh Tuhan. Nggak berdoa, nggak ke gereja, ya udahlah fight aja lah. Masalah gue banyak banget. Kehilangan ratusan juta ya. Dilaporin polisi pernah. Nothing is impossible. Ya lu harus berani bermimpi. Lu anak orang kaya atau bukan gitu loh. Enrique Dustin, wah luar biasa nih. Akhirnya kedatangan Enrique Dustin. Gue yakin semua udah kenal. Pokoknya 80% masyarakat Indonesia kalau pernah ke gym pasti pernah lihat yang namanya Enrique Dustin ya kan. Baik itu dari tutorial reelsnya atau dari TikToknya. Pionir salah satu of natural bodybuilding yang ada di Indonesia. WNBF Pro. Mantap. Mantap Rick, makasih udah mau datang Rick. Yoi, thank you juga. Jadi hari ini kita mau bicara tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupannya Enrique Dustin nih. Nah, tapi Rick, awal yang pengen gue tanya pertama Rick. Apa tuh? Lu dari kecil tuh udah langsung segede gini apa gimana Rick? Dari kecil emang udah ini. Dari bayi udah keluar langsung berotot. Body fatnya itu dari kecil Body fatnya udah rendah. Oh udah rendah ya? Enggak lah. Jadi dulu justru gue kurus banget. Jadi gue mulai nge-gym karena bisa dibilang karena kayak dibully lah. Aduh kayak kurus banget nih, kurus banget. Gak cuma sama teman-teman gue doang, tapi kayak sama keluarga besar gue juga, waduh kurus banget gitu loh. Akhirnya gue kayak milih kayak perlu nge-gym nih biar ada otot, biar lebih tebel dikit. Dan dulu gue main futsal biar bisa gak gampang di body orang gitu loh. Akhirnya mulai nge-gym dari umur 13 tahun bro. Dari 13 tahun 13 ya? tahun. Jadi sekarang orang-orang yang ngebully lu itu gak mungkin lebih besar dari lu? Enggak lah kayaknya. Gak ada kayaknya. Tapi kalau orang tua lu, keluarga lu itu kayak gimana Rick? Kayak dari background yang mana? Jadi keluarga gue tuh emang suka olahraga. Jadi gue juga olahraga, nge-gym juga gara-gara keluarga gue juga. Makanya emang gue tumbuh di lingkungan yang sports banget lah. Karena kita dulu sekeluarga main tenis juga. Terus suka nge-gym juga. Makanya gue ikut nge-gym dan gue pengen nge-gym dari kecil banget sebenarnya. Karena menurut gue nge-gym tuh kayak keren gitu loh. Kayak keren ya kalau nge-gym. Jadi dari kecil banget, dari belum boleh masuk gym, gue tuh udah pengen nge-gym sebenarnya. Gitu. Jadi kayak emang gue tuh kayaknya dilahirkan buat nge-gym lah, bisa dibilang. Gitu. Tapi gue pas lu bilang keluarga lu juga suka nge-gym gitu, gue ini kayak pikirannya tuh langsung kebuka gitu loh. Kayak bahwa seorang anak tuh pasti akan mengikut orang tuanya. Betul. Mau itu olahraga, juga dalam kehidupan rohani juga gitu Rick. Betul. Kalau orang tuanya introduce anak-anaknya, orang tuanya romantis, orang tuanya fine-fine, pasti anaknya juga akan happy gitu. Betul. Kalau kita introduce anak kita ke lingkungan sekolah minggu, pasti akan happy-happy aja. Ya kan? Jadi peran orang tua tuh sangat penting ya gak sih? Sangat mempengaruhi sih memang. Ya. Terus apa gitu Rick, kayak lu ngeliat gak sih kayak ada panutan ketika lu mau ke gym? Panutan ya. Dulu panutan gue sih bapak gue ya. Yeah. Bokap gue sendiri, gue lihat dia kayak wah gila. Dulu gue merasa dia kayak superhero banget lah. Yeah. Kayak gue badannya gede. Dulu bokap gue kan emang badannya gede. Sedangkan di Indonesia pada saat itu gym tuh belum terlalu belum terlalu in lah kayak sekarang. Belum terlalu trending gitu. Jadi orang yang badan gede tuh jarang. Nah gue liat bokap gue badannya gede, gue pengen kayak gitu pas gue udah gede. Gitu sebenarnya. Oh iya, tapi jujur gue ngeliat lu sebagai salah satu orang di dunia fitness yang bener-bener make it Rick. Karena kayak bener-bener sukses, ngerti gak sih? Amin, puji Tuhan. Itu gimana sih kayak lu datang dari family background yang memang beradakah atau oke atau kayak gimana Rick? Jadi bisa dibilang family background gue tuh oke lah. Bisa dibilang oke, cuman gak yang berlebihan banget. Ya pokoknya basic needs. Kayak makan gitu gue gak pernah kekurangan, shelter gak pernah kekurangan. Cuman gak yang wah banyak banget nih duitnya. Gak dari kaya raya, gak pernah gitu loh. Mungkin dulu pas gue masih kecil mungkin sempat berlebihan, cuman abis itu biasa aja gitu loh. Ya keluarga standar lah. Cukup ya? Yang penting cukup aja.
Nah makanya banyak orang pikir kan, wah gue mau anak orang kaya gitu kan. Ya, Lu sebenarnya anak orang kaya atau bukan gitu loh? ya enggak lah, bisa dibilang biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak kaya tapi nggak miskin juga gitu. Iya, iya. Cukup aja. Jadi regular basic family aja gitu. Tapi gua kan kita udah berteman nih cukup lama Rick. Gua melihat proses lu gitu. Dari lu yang awalnya kemana-mana naik transportasi umum ya kan. Betul. Sekarang lu bisa punya mobil sport sendiri. Wah, 7 miliar kemarin. 7 miliar. Kalau nggak salah ini Gabriel. 7,5. Enggak dong, beda dong. Ya itu proses sih, dan menurut gue semua yang gue capai itu karena Tuhan sih pasti. Bukan karena gue lah, karena gue merasa gue blessed banget gitu loh. Iya. Kayak gue ketemu lu aja, gue merasa gue udah blessed banget. Ketemu Om Ulang sekali lagi, Gilbert. ulang sekali lagi. Ayo ulang sekali lagi. Semua mesti Ya, gue denger udah- nih. Jadi kayak emang kehidupan gue tuh, gue merasa gue tuh orang yang sangat-sangat diberkati gitu. Iya. Sangat-sangat merasa diberkati karena gue pikir kayak, aduh kemampuan gue kayaknya seharusnya nggak mungkin bisa sampai sini gitu loh. Tapi karena gue bener-bener blessed banget aja, jadi gue punya ya teman yang baik kayak lu kan. Temen yang Terus, baik ya. apa namanya, kondisi keuangan gue yang sekarang juga yang not bad, yang lumayan gitu loh. Yang dari yang dulu gue dapat uang jajan terbilang kecil dibanding teman-teman gue yang lain, dan gue harus naik kereta, naik KRL, gue naik kereta KRL terus kayak, jadi kayak gue look back tuh kayak wah gila, gue bersyukur banget nih, berkat Tuhan luar biasa buat hidup gue. Iya sih, itu sih Rick. Karena misalnya ada ratusan orang fitness, orang yang badannya bagus, tapi nggak semua orang tuh bisa monetize seperti lu gitu. Kalau lu menurut gua kayak you just like made it gitu, lu salah satu fitness influencer yang make it. Tapi kalau kita tarik nih paling awalnya dari karir lu, itu kalau nggak salah lu pernah pageant nggak sih Rick? Iya, gue dulu Elmen. Dan dulu pas ikut Elmen tuh gue nggak tahu apa itu pageant gitu loh. Sampai akhirnya, oh masuk Elmen baru tau, oh itu tuh pageant. Gue pikir Elmen kayak, ya udah gue main body contest, gue cuma suka nge-gym. Dan itu pas gue masih muda juga, masih umur 18 tahun, nggak tahu apa-apa. Ya udah gue pengen ikut Elmen. Akhirnya gue ikut, ternyata itu pageant. Nah habis itu lanjut ke international pageantnya, ada namanya supranasional. Gue ngewakilin Indonesia di Polandia. Tapi pada saat itu kayak itu gue masih ibaratnya raw banget lah. Masih mentah banget, public speaking belum terlalu bagus. Bisa dibilang jelek gitu loh. Percaya diri, confident level, mentality juga gak kayak sekarang. Gak sharp kayak sekarang. Karena kan pengalaman-pengalaman gue banyak banget kan. Ya jadi ya itu awal permulaan karir gue dari situ sih. Dari pageant, akhirnya gue bikin konten. Terus ini sampai zaman dulu tuh sosmed nggak kayak sekarang. Sekarang kan banyak kan reels kan. Iya. Dulu tuh sosmed paling foto-foto doang. Sampai gue harus beradaptasi. Oh sekarang marketnya sukanya yang reels-reels gini nih. Sukanya yang short format video. Akhirnya ya gue beradaptasi, gue bikin konten yang short format video situ gitu. Oh jadi dari pageant. Tapi gue suka yang lu bilang, wah walaupun lu nggak tahu banyak, tetapi lu ngerasa public speaking lu belum bagus, tetapi lu ngelakuin aja gitu. Karena menurut gue Rick, ada banyak anak muda mereka mau menjadi orang hebat, tapi mereka takut. Kayak they're afraid to try. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Musa kan sampai bilang, oh Tuhan why you pick me, saya tuh tidak pandai bicara. Tetapi akhirnya dia maju terus gitu loh. Dan gue lihat lu tuh juga orangnya tuh maju terus gitu Rick. Kayak apa ya, mungkin ini nggak sesuatu yang membuat lu nyaman di dalam pageant dan sesuatu yang berbeda, tetapi lu mau ngelakuin gitu. Terus gimana? Lu menang runner up ya? Apa second runner up ya? Yang di Elmen second runner up, tapi yang Mr. Supranational itu top 20. Itu rasanya gimana? Itu kayaknya Erik, itu kayak first moment di mana lu mendapat fame gak sih? Kayak mulai follower lu mulai ya gak sih? Iya, terus kayak lu mulai dikenal orang. Itu rasanya gimana Erik? Dari seseorang yang no one knows you tiba-tiba udah mulai dikenal orang, itu rasanya gimana Erik? Enak gak rasanya? Gimana rasanya? Gue bisa bilang, jadi gue senang gitu loh. Tapi gue bisa bilang gue tuh udah expect gitu semua. Lu udah expect lu. Jadi maksudnya gue dari high school, gue udah tahu nih gue gak tahu gue bakal ngapain, tapi gue udah tahu pasti gue bakal at least gue akan punya, ngerti gak lo? Gue akan punya follower.
Ya gue gak akan, maksudnya at least gue akan melakukan sesuatu yang kayak orang pasti akan tahu gue gitu loh. Karena gue emang dari dulu kayak suka hal-hal begituan gitu loh. Kayak gue suka entertainment gitu loh. Oh. Gue dari dulu suka entertainment, dan gue kebetulan suka fitness. Dan gue nih tipe orang yang bisa dibilang gue sangat-sangat beriman kali ya. Iya. Jadi gue tahu kalau misalkan kayak contoh, gue belum tahu nih gue bisa kesana atau enggak, tapi karena gue yakin dan gue punya iman yang lumayan kuat dan gue punya manifestations yang lumayan bagus gitu, akhirnya ya udah pada saat sampai gue juga gak kaget, cuman gue bersyukur aja gitu loh. Gue bisa bilang kayak gitu sih. Iya, ya. Tapi lu udah tahu ya lu bakal terkenal ya? Bisa dibilang kayak gitu. Gue udah expect gitu. Ya, biasa aja ternyata Erik. Tapi ya gue seneng, Iya. tapi gue udah expect kayak gue kayaknya dari kecil gue udah tahu kayak gue bisa jadi at least orang bisa tahu gue lah untuk pekerjaan yang gue lakuin gitu. Kayaknya kayak umur 13 tahun tuh mungkin anak-anak lain kan main mobil-mobilan gitu. Lu ngerasa kayak aneh gak sih kayak anak-anak tidak seperti anak-anak pada umumnya gitu loh? Gue tuh merasa kayak sports itu ya mainnya gue gitu loh. Dan itu kan gue nge-gym juga kan cuman 1 jam gitu loh. Nggak yang lama banget kan. Kan habis 1 jam ya gue bisa main kayak, gue masih main kayak point blank gitu. Lu main point blank gak sih zaman dulu? Pernah, cuman gue gak begitu suka karena itu kan nembak ya. Gue biasanya lebih ke nembak perempuan asli gitu. Kayak, kamu mau gak jadi pacar aku? Atau ini, kamu mau gak balikan sama aku gitu. Oh, biasanya kode keras gitu, itu kayaknya. Ya pokoknya ya bisa dibilang kan orang pikir kan, gue umur 13 masih main. Ya gue juga masih main, tapi ya gue juga nge-gym. Karena ya olahraga, nge-gym juga salah satu hal yang gue suka gitu loh. Oke, so dari awal nge-gym and then you coba ngikutin pageant. Tapi itu dari diri lu sendiri mau ikut pageant, ikut elemen atau? Dari gue sendiri. Jadi bahkan bokap nyokap gue tuh gak tahu gue mau ikut, sampai akhirnya gue daftar, terus gue baru bilang gue mau ikut ya gitu. Terus mereka reaksi apa? Boleh-boleh aja? Ya santai aja. Mereka selalu, bokap nyokap gue tuh selalu support apa yang gue lakuin sih, dan itu untungnya. Jadi gue mau apa ya udah di support terus. Jadi ya gue bersyukur juga orang tua gue, ya itu orang tua gue, karena ya mereka selalu support gitu. Yes, itu pentingnya peran orang tua dalam kehidupan kita ya guys ya. Penting. Terus lu kan ikut pageant tuh banyak laki-laki nih, banyak nih Rik ya. Banyak laki-laki. Gua nggak mau nanya itu. Maksud gua kan banyak laki-laki nih. Terus kayak pasti kan semuanya ganteng-ganteng, semuanya kayak badannya bagus. Lu pernah nggak ngerasa kayak kayak takut kalah, ngerti gak? Takut kalah saing karena kalian kan harus cari siapa yang juara. Lu pernah ngeliat kayak, duh dia badannya lebih bagus lagi, aduh dia kayaknya bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, aduh dia public speakingnya lebih bagus lagi, kayak lu pernah ngerasa kayak takut kalah saing gitu sama orang-orang, kan ini the best of the best kan Rik. Lu ikut Mr. Supra tuh yang terbaik dari negara masing-masing gitu. Lu pernah ngerasain gitu gak? Gue ngerasain itu sih pasti, apalagi pas pada saat itu kan gue masih muda juga kan. Masih umur 18, 19. Dan menurut gue sih itu experience sih. Semakin gue belajar, pengalaman, kayak gue tuh ngerasa kayak, oh ya udah pasti akan selalu ada yang lebih bagus daripada kita. Tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa percaya ke diri kita juga sih, gitu loh. Dan makanya gue tuh selalu, apapun sekarang itu gue selalu mengandalkan Tuhan lah, bisa dibilang kan. Gue selalu kayak, ya udah dia lebih bagus, cuman ya gue percaya diri dan fokus ke strength gue, dan gue ya berserah pada Tuhan juga pada saat itu kan. Jadi ya itu yang bikin gue akhirnya ya udahlah, gimana ya, bisa dibilang kayak ya udahlah fight aja lah, just do my best gitu loh. Kenapa lu masih ingat Tuhan Rik? Karena banyak orang kalau mereka udah mulai dapet fame, mereka udah mulai terkenal, apalagi di usia muda udah ada fame, terus kayak udah karirnya udah makin bagus, udah banyak jobnya, like they feel like mereka tuh nggak butuh Tuhan. Ya sebenarnya ya gue tuh ada fase kayak gitulah, fase yang dimana gue kayak ya udahlah, gue nggak doa, nggak pernah ke gereja juga. Tapi ya terus setelah itu
ada apa ya, bisa dibilang masalah-masalah yang datang ke hidup gue. Dan gue bersyukur sama masalah-masalah itu karena mungkin kayak itu sebagai pengingat kayak lu kayak ngerti gak sih lu? Kayak Tuhan merasa kayak gue udah terlalu jauh sama dia dan dia peduli dengan gue. Jadi gue dihadirkan dengan masalah-masalah itu yang pada akhirnya ya udah gue lebih rajin doa, lebih rajin ke gereja lagi. Ya menurut gue makanya sebuah masalah tuh Tuhan izinin itu mungkin ya Tuhan mau lebih dekat sama kita aja. Gue merasa kayak gitu loh. Jadi gue pernah di fase yang kayak gue nggak doa, nggak berdoa, nggak ke gereja. Cuman ya setelah sepanjang iring waktu itu lama-lama kayak gue kayak ada masalah-masalah dan itu yang gue bersyukur dengan masalah itu karena sekarang gue merasa gue jauh lebih dekat dengan Tuhan sekarang. Gitu. Benar, berarti nggak semua masalah itu a bad thing gitu. Karena kadang tuh kita butuh juga masalah supaya kita ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber yang membawa kedamaian dalam hidup kita. Membawa sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Ada amin saudara-saudara. Amin. Coba di komen dulu dong aminnya ya kan. Nah, terus Rick. Oke, kita udah dengar tentang pageant tadi. Kita udah dengar tentang ini. Kita udah dengar tentang lu tadi baru bilang lu ada masalah. Tapi gue ngeliat hidup lu kan di Instagram tuh kayak happy-happy aja gitu. Kayak gak ada masalah sama sekali gitu. Apa momen yang paling menurut lu adalah kayak masalah terberat lu atau titik terendah lu tuh ada gak lu pernah ngerasain? Banyak sih, jadi bisa dibilang masalah gue banyak banget. Tapi dengan masalah itu ya jadilah Enrique Dastin yang sekarang gitu loh. Jadilah gue yang kuat secara mental dan itu menurut gue Tuhan ngizinin masalah-masalah itu supaya gue tuh grow menjadi orang yang lebih kuat dan orang yang lebih siap. Dan gue bersyukur banget gue umur 25 masalah gue banyak banget gitu loh. Bisa gue bilang masalah gue banyak banget. Dan ya pada akhirnya ya jadilah gue yang punya mental yang jauh lebih bagus. Gue pernah kehilangan uang, pernah itu ratusan juta pernah. Kehilangan ratusan juta ya, masih muda. Kehilangan ratusan juta, boleh lah bagi dikit ya gue. Nih setelah kita udah berteman lama, gue nggak tahu tuh lu kehilangan. Kalau sama gue nggak akan hilang, pasti gue pakai dengan hal yang lebih baik gitu loh. Dan bahkan gue pernah dilaporin polisi terhadap hal yang gue nggak lakuin juga pernah. Lu dilaporin polisi, Rick? Iya. Untuk apa steroid? Enggak, ya makanya banyak lah masalah yang kayak gitu yang orang nggak tahu dan sosial media juga nggak tahu. Makanya gue selalu dari situ kayak, masalah gue baik banget ya. Makanya kayak gue kurang dekat sama Tuhan. Mungkin kayak ya udah emang Tuhan ngizinin masalah ini ya supaya gue lebih dekat dengan Dia gitu loh. Tapi Yesus itu siapa sih menurut Enrique Dastin? Kayak sosok Tuhan Yesus itu seperti apa di dalam hidup lu? Who is Jesus for you? Ya bisa dibilang ya kayak bapak lah ya. Jadi kayak gue bener-bener mengandalkan banget sih karena ya pengalaman-pengalaman gue itu Van. Jadi pengalaman-pengalaman gue yang bikin ya gue lebih berserah dan kayak supaya gue juga nggak anxious, supaya gue juga nggak stres, depres. Kan banyak banget orang yang depres banget kehilangan ratusan juta, depres. Bisa bundir. Makanya maksudnya ada masalah yang apalagi kalau misalkan kayak lu dilaporin polisi terhadap suatu hal yang lu nggak lakuin gitu loh. Itu kan sangat-sangat stressing dan buang-buang waktu kayak lu harus ke kantor polisi dan lain-lain. Capek mental juga sih. Iya dan akhirnya ya udah gue berserah, bener-bener berserah karena gue tahu gue nggak ngapa-ngapain, gue tahu gue nggak salah. Jadi ya gue berusaha untuk ya udah santai dan ya udah mengandalkan Tuhan karena kalau gue mengandalkan diri gue sendiri ya gue bisa gila gitu loh. Dan karena itu ya gue doa ketemu bokap lu juga, didoain juga. Jadi ya gue jadi lebih tenang, jauh lebih tenang. Apalagi bokap lu kan santai banget kan orangnya kan. Gue belajar dari Om Gilbert juga untuk santai, untuk lebih kalem, lebih mengandalkan Tuhan. Jadi ya gue bersyukur juga sih ketemu keluarga Om Gilbert dan Gravens ya. Ya tapi siapa sih kayak anak pendeta favorit lu kayak? Nah ini pertanyaan serius aja gitu. Ini kayak kita serius aja. Kita kan tadi udah bahas fitness semua. Gue cuma pengen tahu kayak anak pendeta favorit lu di Indonesia siapa? Anak pendeta favorit ya? Iya. Kalau boleh tahu kayak ya, pastinya, dalam overall ya. Bukan cuma penampilan. Kalau itu jelas lah.
Bukan Wus. cuma otot, karena itu juga jelas lah. Wus. Tapi kayak sikap, personality, terus kayak sense of humor. Iya, semua kayak- anak Om Gilbert kan gue deket, Pak. Iya, iya sih. Iya kan mereka the best lah emang. Emang the best ya? The Lu ngakui ya? best. Gue akuin the best Iya. lah. Ini dari tadi, ini kayak jawaban yang terbaik yang pernah lu kasih. Menurut gua. Tapi ya sih, father's love itu yang menurut gua itu yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Kenapa? Karena Jesus, our God itu seperti Bapa gitu. Bapa yang peduli sama kita. Kalau kita punya anak tuh pasti kita nggak mau anak kita kenapa-napa. Dan begitu pun juga dengan Tuhan Yesus kita yang nggak mau kita kenapa-napa. Nah, Rick, tapi kita udah pernah lihat lu di mana-mana nih, Rick. Di gym, di pageant, di sinetron juga pernah, Rick. Kita udah pernah lihat lu di mana-mana. Tapi which one is your favorite, Rick? Di panggung modeling, lu juga pernah modeling kan ya? Dulu Panggung modeling. modeling, main sinetron, ngelatih orang di gym. Lu paling bahagia tuh di mana? Paling bahagia mungkin ya di gym kali ya. Di gym. Di gym menurut gue, karena menurut gue gym tuh nggak cuman soal membangun otot gitu loh, membangun mentalitas, membangun disiplin. Jadi orang tuh pikir, oh gue kalau nge-gym gue harus disiplin, tapi sebaliknya gitu loh. Karena lu nge-gym dan itu bikin lu disiplin, bikin lu delayed gratification, itu penting banget tuh. Menunda gratifikasi itu sangat-sangat penting menurut gue, skill yang lu perluin gitu loh. Karena orang zaman sekarang tuh pengennya instan gitu. Sedangkan semua hal yang worth it, semua hal yang bagus gak bakal datang secara gampang dan juga instan gitu. Dan itu gue belajar dari gym. Karena contoh lu hari ini nge-gym, lu gak bakal langsung gede badannya besok. Mungkin aja setahun baru gede, dan selama setahun itu lu merasa kayak gila gue gak ada progres apa-apa ya. Nah itu dari situ tuh gue belajar banyak lah life lesson dari gym gitu. Jadi makanya menurut gue itu favorit banget. Iya sih, menurut gua ya Firman Tuhan kan bilang kayak your body is the temple of God gitu kan. Jadi gue juga seneng gitu nge-gym ada banyak hal, dan bahkan gue tuh pengen banget bikin kayak penelitian gitu. Sehat jasmani dengan sehat rohani. Iya. Dan gue yakin udah pernah gitu dibuat. Gue pernah dengar ada dosen gue ngomong bahwa ada ininya, ada Dan hubungannya gitu. bener, kayak gue juga merasa secara rohani kayak gym sama Tuhan tuh kayak apa ya, goes hand in hand gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak gue merasa contoh salah satu hal kecilnya kayak oke, itu kayak faith, kayak dalam 3 bulan lagi atau dalam 4 bulan lagi gue pasti akan lebih kuat gitu loh. Dan gue bukan berharap gue lebih kuat, tapi gue udah tahu gitu loh. Itu kan cara kerja iman kan. Iya. Dan salah satunya adalah kenapa gue tuh natural nih ya, natural bodybuilding. Gue tuh mau buktiin ke orang-orang bahwa ya nothing is impossible gitu. Gue selalu mengandalkan Tuhan, even kayak bodybuilding nih. Kayak orang bilang gak mungkin. Tapi gue percaya kalau misalkan kalian mengandalkan Tuhan, kayak ayat favorit gue kan Filipi 4 ayat 13 kan. Yeah. You can do all things through Christ who strengthens me kan. Nah itu yang ngebuktiin gitu. Dan dengan iman aja di Alkitab ditulis kayak lu bisa memindahkan gunung gitu. Ibaratnya lu bisa mindahin gunung, masa lu bikin badan lu lebih bagus aja gak bisa. Jadi gue tuh lebih kayak mau kasih message juga ke orang-orang, kalau lu ngandalin Tuhan, semua tuh pasti bisa. Dan itu gak cuma di bodybuilding, ini tuh di seluruh aspek kehidupan kita gitu loh. Jadi ya di bisnis, di relationship, di badan kita, ya jadi banyak hal yang bisa di-apply kalau misalkan ya kalian mengandalkan Tuhan, persistence, consistency, kalian pasti akan mencapai bisa dibilang kesuksesan lah gitu. Jadi lu sejak umur berapa steroidnya, Rick? Lah, kan tadi kan lu bilang bahas steroid. Jadi lu dari umur berapa sih? Dari umur 13 atau? Enggak lah, gue kan gak pernah pakai steroid. Satu substance apapun tuh gue gak pernah pakai. Jadi badan lu tuh gak pernah disuntik ya? Gak pernah. Apapun tuh Karena, gak pernah. karena orang kan banyak yang gak tahu gitu, kayak steroid itu apa sih? Ada yang ngira susu protein itu steroid. Iya. Ada yang kira kreatin itu steroid. Ya jadi basically itu suplemen guys. Kalau misalnya kayak susu protein, kreatin, pre-workout tuh semua suplemen. Jadi hal-hal itu tuh bisa ditemukan di makanan kita. Kalau ditemukan di makanan kita kan ya berarti bukan steroid. Itu kan cuman penambah makanan. Kalau misalkan gak cukup dari makanan,
ya terciptalah suplemen untuk membantu mencukupi nutrisinya. Tapi lu nggak pernah tergoda gitu kayak pengen steroid kan? Kalau Konsiderasi lu, pernah. lu naturalnya kayak begini, bayangin lu steroid bisa segede apa gitu? Konsiderasi pasti pernah, cuman nggak pernah kayak, aduh gue cobain, nggak pernah. Tapi consideringnya pernah gitu. Cuman kayak kalau sampai situ belum pernah sih. Ya karena itu gue percaya kayak gue pasti bisa lah. Kayak kalau gue ngandelin Tuhan, nothing is impossible gitu loh. Gue apa ya? Gue tuh selalu dream big sih. Gue tuh orang yang tipikal yang kayak gue bisa ngelakuin apa aja dan gue pasti bisa gitu loh. Mungkin gue orang yang ambisinya lumayan tinggi gitu loh. Tapi menurut lu badan kita tuh bagusan badan siapa, Rik? Karena lu udah mulai ke gym juga kan? Ya. Kita biarin mereka aja yang menilai kali Iya, ya. biarin kalian Kira-kira aja nih menilai ya. bagusan siapa? Kalau endingnya kan kayak, ih kegedean badannya. Kalau gue kan kayak proporsional gitu. Tapi ini badan kita bagus didukung oleh outfit kita kan. Iya, tadi gue baru mau bilang, Rik. Kok kenapa ya gue hari ini di kamera tuh kelihatan kayak bagus banget, ganteng banget. Terus kayak di sini kan AC-nya mati nih. Tapi kok kayak adem banget gitu Adem ya di sini. ya? Kenapa ya? Biasa, bajunya balan. Bajunya, aduh. Lihat nih, kita cuma beda warna doang nih, hitam nih, Iya. grey. Ya, jadi kalian bisa cek balan nih bisnis Bisa gua. beli di mana? Jadi guys tolonglah support ya. Supportnya jangan cuman dari likein tutorial muscle-nya ya, tapi Betul. juga gimana caranya? Kalian bisa beli balan di Tokopedia Gak ya. cuman ini kan, ada juga yang Ada yang zipper ya, polo, ada yang ini. Ini lihat lah, ini fitnya jadi keren banget gak sih? Iya, dengar-dengar kalau ini bicepnya bisa kelihatan kayak Aderai kalau pakai bola, ya kan? Overclaim. Iya, overclaim. Karena memang harus overclaim. Karena orang Indonesia ini butuh di overclaim. Kalau nggak mereka nggak bakal bisa belinya di Marik. Beli Tokopedia, balan.id. Ya langsung check out. Langsung Lanjut. check out ya sekarang ya. Sekarang. Oke Rick, so a few last questions sebelum kita selesai. Apa hal yang lu paling syukurin di dalam hidup ini? What are you grateful for? Ada banyak hal yang telah lu lakuin, ada banyak dunia yang udah lu masuk, ada banyak hal yang telah lu dapet, ada banyak hal yang telah lu kehilangan. What are you grateful for di dalam tahun ini? Tahun ini ya, gue bersyukur atas segalanya sih Van. Menurut gue, ini hidup gue sekarang adalah hidup yang gue doain gitu ibaratnya. Jadi gue senang banget dan sangat-sangat bersyukur. Makanya kadang gue tuh cuma doa kayak Tuhan cuman kayak terima kasih untuk segalanya. Gue gak minta apa-apa, gue cuman bersyukur aja gitu loh. Karena bisa dibilang kayak wah gila ya, gue bener-bener dari nol banget. Bener-bener dari nol, cuman dari skill dan talent yang Tuhan kasih ke gue bisa mencapai semua ini. Makanya gue bersyukur lah dengan kehidupan gue sekarang. Jadi ya gue cuma bisa bersyukur lah sekarang. Gitu. Iya itu sih Rick. Ada banyak orang ketika kita doa tuh kita minta begitu banyak hal. Tetapi kita lupa untuk say thank you. Betul. Ketika kita lagi butuh sesuatu, aduh Tuhan tolong. Tetapi kita gak sadar bahwa apa yang kita hidupin sekarang itu adalah doa kita dari 2-3 tahun lalu yang terjawab gitu. Betul. Jadi kadang kayak yang lu tadi bilang Rick, kayak menurut lu kan Jesus itu seperti Bapa. Kenapa kita tidak bicara seperti kita bicara sama Bapa gitu? Benar-benar. Ya kan? Nah terus Rick, mungkin apa lu tuh pengen dikenal sebagai Enrique Dustin tuh yang seperti apa? Menurut gue pengen dikenal sebagai orang yang bisa berdampak positif sih bagi masyarakat. Karena menurut gue, ya buat gue tuh pengen punya manfaat, punya value ke masyarakat, khususnya di bagian kesehatan gitu loh. Makanya kan gue bikin konten ya untuk provide value dan memberikan manfaat buat masyarakat kan, ngerti gak sih? Jadi ya gue pengen berdampak untuk orang-orang, untuk influence orang untuk mulai latihan juga. Dan kayak apa ya, gue mau orang tuh dengan lihat story gue kayak oh nothing is impossible gitu loh. Dengan Tuhan, kalau kalian mengandalkan Tuhan, apapun yang kalian mau capai di hidup ini itu pasti bisa tercapai gitu loh. Gue mau orang tuh ngeliat kayak gitu kalau ngeliat gue.
Jadi kalau orang mau punya badan kayak lu bisa nggak? Bisa lah. Nothing is impossible. Ya lu harus berani bermimpi. Kalau misalkan lu nggak berani bermimpi ya lu nggak bakal bisa mencapai gitu loh. Yang pertama, step pertama lu harus mimpi besar dulu. Lu kalau misalkan nggak mau mimpi, misalkan contoh, gue nggak mau punya badan kayak siapa si A gitu ya. Kalau lu ya gimana lu mau mencapai badan si A dengan karena semua hal itu berawal dari mimpi kan. Dan manifestations, iman, makanya itu penting banget untuk berani bermimpi gitu. Menurut gue gitu sih. Terus setelah lu bermimpi, lu perkatakan juga penting ya, Rik? Perkatakan penting. Jadi gue gak pernah takut untuk memperkatakan mimpi gue. Walaupun gue diketawain orang, gue gak peduli. Perkatakan ya. Perkatakan. Badan gua akan lebih besar dari Enrique Dustin. Nah ya udah, bisa, pasti bisa banget, very very possible. Gua akan juara atlet binaraga. Gua akan mengalahkan Enrique Dustin Possible. dalam satu show. Possible. Possible kan? Possible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Kan firman tapi Tuhan gue juga bisa berkatakan. Gue Oh kan iya. kalahin Evan juga. ya udah. Abis itu gue itu. bilang lagi, tapi gue bisa kalahin Enrique balik. Ah, Ya kan? Gue bisa ngomong lagi. bisa ngomong lagi. Terus aja Rick sampai Natal 2028 ya kan? Bicaranya terus. Tapi itu Rick menurut gue penting karena firman Tuhan bilang hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah, ya kan? Betul. Makanya gue tuh selalu gue nggak berani ngomong hal negatif. Kayak contoh, gue nggak pernah bilang gue nggak bisa. Tuh gue selalu bilang, oke gue akan belajar. Tapi gue nggak berani gitu loh ngomong, aduh gue nggak bisa, aduh gue lemah, aduh gue ini. Gue nggak pernah ngomong gitu sekarang. Jadi gue bener-bener selalu lah ngomongin hal positif terus. Bahkan orang-orang terdekat gue, kalau misalnya gue peduli sama orangnya, gue selalu akan kayak ingetin gitu loh. / marahin kayak, jangan bilang nggak bisa. Bilang aja ya, belum bisa atau apa, pokoknya jangan pernah ngomongin hal negatif. Selalu ngomongin hal positif terus. Ibarat kayak ngomong I'm the best tuh lama-lama lo akan percaya itu. Itu penting banget menurut gue, tapi nggak usah ngomong depan orang juga ya, nggak usah kayak oh I'm the best, tapi deep down kayak lu bisa lihat kaca sendiri ya, perkatain aja, itu pasti akan jadi kenyataan, gitu. Ya sih, tapi gue jujur gue tuh pernah ngomong hal-hal negatif itu gue cukup pernah gitu beberapa kali, karena waktu itu lagi tes COVID. Gue udah tahu lu pasti bakal bercanda. Kayak lu udah tahu dari muka gue bakal bercanda. Betul. Kayak gitulah. Jadi ya message gue juga buat orang-orang jangan pernah bilang hal negatif sih. Selalu ngomong hal positif. Karena yang ada kayak misalkan kalau kita ngomong negatif, frekuensi kita juga negatif. Akhirnya ya yang datang ke kita juga negatif juga. Ya, jadi pastikan apapun yang keluar dari mulut kita tuh selalu menjadi berkat. Betul. Baik untuk orang lain juga untuk diri sendiri. Karena ada orang dia ngomong di depan orang baik, tetapi untuk diri sendiri tuh enggak. Padahal yang paling penting kan ya ke diri kita sendiri ya. Iya. Banyak banget. Terus banyak orang kayak gini loh, Rick. Mereka tuh ngerasa minder, ngerti gak? Kayak mereka mau ke gym nih misalnya. Tapi not only in the gym, dimanapun gitu. Mereka mau ke gym. Mereka lihat, oh gym isinya orangnya berotot semua, gue minder nih, gue masih ceking, masih kurus, atau aduh gue masih gemuk banget. Maybe same in church juga, aduh gue mau datang ke gereja tapi gue malu nih, gue minder, ini isinya orang-orang suci semua. Meanwhile, aduh gue masih suka ke klub, gue masih suka minum mabok, gue masih suka judi dan lain sebagainya gitu. Apa sih tips lu nih terakhir nih buat orang-orang minder, orang-orang malu, orang-orang yang merasa dirinya tuh kayak nggak worth it kalau dibandingin sama orang-orang lain. Pertama kalau soal gereja, menurut gue gereja itu bukan tempat buat orang suci sih. Justru ya semua orang itu butuh ke gereja, Van. Mau lu suci, gak suci ya justru kita, karena kita gak suci, gak ada orang yang suci di dunia ini. Kalau gereja cuma untuk orang sempurna, gereja bakal kosong. Iya. Kalau kita lihat Jesus always hang out with sinners. Betul. Gitu. Yesus tuh melayani justru pendosa gitu. Betul. Ya jadi ya harus ke gereja. Next kalau menurut gue, kalau soal minder itu menurut gue itu self thought-nya harus dibenerin sih. Kayak mulailah untuk ngomongin positif gitu loh. Itu karena itu bisa dipraktis, Van. Kayak hal kayak gitu tuh bisa dilakuin by practice gitu. Gimana tuh praktisnya, Rick? Kayak contoh ya udah afirmasi. Positive affirmation, doa terus
kayak oke, gue pasti bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa, sesimpel kayak gitu doang. Terus jangan ngomong hal negatif, jangan kayak aduh gue mah jelek, gue mah cupu. Nah itu akan kayak perkataan kita kan sesuai gitu loh. Gue inget lu pernah ngomong kayak suatu kayak afirmasi gitu Rick. Pas lu mau tanding, lu sampai jadiin wallpaper lu tuh kayak medalinya ya atau apa gitu ya. Iya, wallpaper. Iya, terus kayak gue inget lu selalu ngomong you can make it. Lu boleh ceritain gak Rick? Pas lu mau yang dapat pro card itu. Itu menurut gue soalnya itu keren banget untuk kesaksian. Iya, jadi ya gue jadiin wallpaper goal gue kan. Ya selalu kayak, ya menurut gue afirmasi tanpa aksi juga sama aja ya. Iya, Sama aja bohong. Jadi ya dengan afirmasi justru kita jadi aksinya tuh lebih terarah gitu bisa dibilang. Kayak oke, gue kuat, gue bisa. Ya akhirnya lu jadi kuat dan lu bisa. Kalau misalnya negatif, aduh gue gak bisa. Tanpa lu lakuin, itu juga lu udah pasti gak bisa gitu. Ngerti gak sih? Kayak contoh, gue bakal kalah nih. Ya lu tanpa lu on stage, lu udah pasti akan kalah. Makanya itu positive affirmation tuh penting banget tuh karena kayak ngeset otak lu. Dan kayak karena di set nih otaknya nih, jadi aksi kita juga akan berbeda. Pas lu di bodybuilding show tuh gimana Rick? Lu mempraktekkan afirmasi lu tuh gimana? Ya gue selalu percaya kayak walaupun gue lagi cutting, lagi lemes, gue selalu kayak oke, gue pasti bisa, gue masih kuat. Dan fun fact-nya juga gue setiap kali gue angkat, pas mau ngangkat juga gue kayak oke, I can do all things. Kayak gue ngomong kayak gue bisa gue kayak doa dulu kayak oke, Tuhan bantu nih supaya gue kuat. Ya gue suka kayak gitu. Padahal biasa ya guys, kalau cutting tuh kayak lemes banget gitu. Bener. Kayak, kadang tuh rasanya mau pingsan ya Rick, apalagi kalau udah deket-deket show gitu. Iya, kayak udah ke show sih udah kayak no energy semuanya, terus kayak lemes dan kayak expectancy-nya tuh pasti emang angkatan kita kan turun semua. Turun ya. Cuman kan kalau misalkan kita punya mental yang kuat, mindset-nya kuat, ya nothing is impossible, balik lagi. Gitu. Wah, belajar banyak nih Rick, puji Tuhan Rick. Mantap. Belajar banyak banget dari kisah hidup Andika Dastin yang biasa kita cuman denger. Kalau kalian ngelakuin gerakan ini, pasti ini akan menargetkan chest kalian bagian belakang. Chest bagian belakang, luar biasa. Ya kan? Tapi hari ini kita belajar bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Andika Dastin. Bagaimana ia terus perkatakan, karena ia percaya bahwa perkataannya harus terus menjadi berkat. Ia percaya bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidahnya. Amin. Thank you so much Andika Dastin. Rick, suruh like, subscribe dulu, boleh gak? Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe Graven Sumoindong TV ya. Dan Graven Sumoindong aja. Graven Sumoindong Supaya aja. bisa cepat 10.000, cepat 100.000. Dan jangan lupa di check out tolong balannya, please. Jangan lupa guys, check out. Oke, Tuhan memberkati. God bless.